Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas tentang pengenalan usaha koperasi. Oke. Pertama terkait dengan definisi koperasi, ya. Jadi koperasi itu adalah kumpulan beberapa orang yang masing-masing bekerja sama melakukan usaha bersama berdasarkan azas gotong royong. Kemudian mereka akan mendaftarkan kelompok mereka itu sebagai badan hukum. Ya. Jadi di sini yang dititik beratkan adalah kerjasama, ya bukan kerja sendiri-sendiri. Kemudian tujuan pendirian koperasi adalah kembali lagi untuk kerjasama dan usaha bersama. Ini berbeda dengan definisi dari UMKM, PT, CV, PD atau yayasan. Ya. Kalau mereka itu didominasi atau beberapa pendirinya itu sudah punya modal atau keahlian khusus. Jadi mereka tidak bekerja sama secara gotong royong karena di antaranya ada yang sudah punya modal yang menjadikan mereka dominan di dalam kelompok tersebut. Ya, konsep kegiatan koperasi ini ya. Pertama, tiap anggota saling percaya, itu yang paling penting. Ya, tiap anggota akan berupaya untuk bekerja sama untuk kepentingan koperasi tersebut. Ya, kemudian fungsi di antara anggota tersebut ada yang pemberi modal, ada yang bertugas sebagai pencari pemasok bahan dagangan, ada yang bertugas untuk membuat barang yang akan dijual, dan yang terakhir dan yang sangat penting adalah pengurus koperasi itu sendiri. Dan di antara mereka sebagai anggota masing-masing bekerja untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Jadi asas gotong royong itu tidak berarti gratis juga. Oke, contohnya di lingkungan Bapak Ibu sekalian di Meruya Selatan ini, walaupun judul di tadi bagian depan Meruya Utara, cuma saya kasih judulnya yang berbeda dan contohnya berbeda. Contohnya ada 10 pedagang bakso, ya seperti dicontohkan oleh rekan kami di awal yang membahas tentang pembuatan bakso. Kemudian 10 orang pedagang bakso ini bekerja sama untuk membeli bahan mentah pembuatan bakso atau bahan bakso mentahnya kepada salah satu anggota juga yang namanya contohnya Bu Badri dengan harga khusus untuk 10 pedagang bakso tersebut. Jadi contohnya di sini timbal balik ya. Jadi 10 pedagang bakso itu hanya akan beli di situ dan Bu Badri di dalam contoh ini juga hanya akan menjualnya ke tempat pedagang 10 itu tadi dengan harga khusus. Sehingga salah satu pedagang bakso yang namanya Bu Taufik hanya akan mengurus secara fokus dagangannya aja. Jadi dia tidak usah khawatir atau tidak usah memikirkan lagi bahan baku mentah berupa bakso itu tadi. Ya ini contoh gambar bakso. Nah terus kemudian contoh tentang modal dan peralatan kerja. Ya tentunya kalau usaha itu baik apapun model bisnisnya itu harus ada modal dan peralatan kerja. Nah di sini kami mensyaratkan atau menyarankan jangan buru-buru beli ya. Peralatan kerja itu digunakan apa yang diantara para anggota sudah punya di rumah dimanfaatkan untuk kepentingan koperasi tersebut. Kemudian pada saat ingin membeli barang peralatan baru itu dibahas dulu apakah memang penting, tapi sekali lagi untuk kepentingan koperasi atau kelompok itu tadi. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Terus kemudian dicari tempat yang cocok untuk berjualan, misalkan untuk warungnya ya. Dan ada yang mesti dihindari, yaitu hindari pemodalan atau peminjaman dana dengan basis bunga, ya. Dan sebaliknya juga jangan menjanjikan kepada para anggota itu untung atau rugi akan mendapat bunga, ya. Seperti kita semua tahu, kalau bunga itu
koperasi kita untung atau rugi, kita akan dibiayai atau dibebani oleh bunga tersebut. Tapi gunakan metode model kerja, yaitu kalau ada untung pasti dibagi hasilnya. Kalau nggak ada untung, ya disitulah resiko. Karena kalau dibandingkan dengan bunga, resikonya untuk membayar bunganya kalau nggak untung itu akan lebih berat lagi. Bapak Ibu sekalian, bikin usaha, usahanya apa kalau katanya jangan sampai laku atau jangan sampai tidak laku, sorry, ya. Bikin usaha, usahanya nggak laku, tapi bunganya tetap aja dibayar. Nah itu bukannya resiko, itu malah beban, beban hidup mungkin untuk beberapa orang ya. Jadi cari pemodalan dana yang tidak menggunakan bunga. Ya masing-masing punya resiko. Cuman kalau bunga itu resikonya ditambah lagi resiko untuk bagi umat muslim ya ada masalah dengan bunga ya. Kemudian ini contohnya ya, siapa yang punya kompor nganggur di rumah, ada panci, ada mangkok, ada sendok, ada garpu, meja bangku. Nah itu dimasukkan sebagai modal pribadi untuk digunakan bersama. Tentunya dihargai dengan harga yang wajar, bukan dengan harga baru ya. Nah kemudian ada beberapa aspek yang penting untuk dikuasai oleh kelompok tersebut atau koperasi tersebut. Itu adalah cara memproduksi yang baik. Ini cara memproduksi tidak saya bahas secara rinci karena sebelumnya oleh rekan kami sudah dibahas tentang bakso ya. Jadi pastikan saya cuma nambahin harga bahan yang lebih murah dibanding kalau kita beli sendiri-sendiri. Kemudian harga produksinya yang baik. Jadi kalau di antara anggota koperasi itu ada yang bertugas atau mau fokus di produksinya saja. Cuman harganya mesti lebih baik ketimbang kalau beli sendiri. Kemudian efisien, kemudian standar rasa itu yang paling penting ya. Kemudian produknya itu macam-macam. Jadi enggak hanya contoh satu bakso, satu model aja. Terus kemudian tata cara menjual juga yang baik, mesti tepat sasaran, jualannya di mana, jualannya dengan metode apa, kemudian jualannya di potensi pembeli yang bagaimana, dan yang penting adalah pengelolaan anggota yang baik. Di antara para anggota koperasi itu, komunikasinya mesti ada yang forum yang jelas, jadi tidak berbicara di belakang ya. Kemudian pembagian kerjasama yang bertanggung jawab. Jadi kalau dia nggak bisa atau tidak memaksa dirinya untuk bisa kerjasama, ya itu masalah lain ya. Kemudian ada jadwal rutin, ya seperti sekarang ini kan ada WA group, itu gampang. Hal-hal yang teknis sehari-hari bisa dibahas di WA group. Ini saya kasih contoh variasi bakso ya, sebagai tulisan itu ada bakso biasa, ada bakso tusuk, ada bakso somai, bakso goreng, atau bakso bakar ya. Ini contohnya bakso bakar, nanti namanya mungkin bakso maruya ya. Kemudian ini contoh bakso yang dijual mentahan ya. Jadi bakso Bapak Ibu sekalian yang sudah diproduksi, diplastikan ya, dijual mentah. Kemudian ini contoh-contoh lain ada sate bakso, ada somai, ada bakso plastik, ada bakso gepeng. Dan ini yang standar ya, jualan bakso di gerobak. Ya tentunya di zaman sekarang ada contoh-contoh yang lebih menarik lagi yaitu jualan online ya. Ini yang penting ada standar ya. Misalkan kalau online kan bisa 24 jam order bisa disediakan. Ada lagi contoh-contoh yang umum ya, ada paket hemat, ada promosi, ada program diskon, nantinya program tanggal ulang tahun. Terus kemudian cara menjualnya juga ada beda sedikit lah. Ada selain warung bakso yang persis standar mall atau standar hotel, juga bisa titip jual di contohnya di gerai-gerai minimarket terdekat ya. Terus kemudian bisa juga khusus jualan misalkan paket hajatan. Nanti ada tetangga yang tidak masuk ke dalam anggota koperasi, jual untuk paket sunatan atau paket kawinan, paket ulang tahun mungkin ya, tadi saya sudah sampaikan juga. Dan yang menjadi penting itu nanti juga disampaikan oleh rekan kami tentang aspek dari administrasi keuangan yang sebelumnya juga oleh rekan kami juga sudah dibahas tentang model perhitungan
biaya dan keuangan umum ya. Jadi di koperasi itu nantinya akan ada catatan keuangan ya, penilaian harga wajar tentang peralatan itu tadi, kemudian penilaian harga yang dimasukkan sebagai koperasi, kemudian adanya hasil rapat ya. Jadi rapat itu penting, ada catatannya. Jadi nggak hanya gosip atau nggak hanya ngobrol basa-basi, tapi ada rencana kerjanya. Bulan depan itu akan membahas apa, bulan depan itu targetnya apa, misalkan bulan ini kita bisa menjual 1.000 butir bakso, bulan depan ditambah menjadi berapa? 1.100, untuk nanti bentar lagi bulan puasa nambah jadi 2.000. Kemudian metode kerjanya untuk mencapai target itu. Kemudian target yang direncanakan itu dipantau, kemudian kalau ada masalah dicari solusinya. Kemudian untuk koperasinya Bapak Ibu ya, kalau belum yakin banget mau mendirikan koperasi, ini ada usulan ya, ada saran, coba cari koperasi yang sudah berjalan ya. Yang sudah berjalan itu Bapak Ibu sekalian bergabung menjadi anggotanya ya. Tapi sebelum menjadi anggota juga pastikan dengan usulan-usulan dari kami yang kami sudah sampaikan. Nah, jenis koperasi yang ada di Indonesia itu ada beberapa jenis, ada yang umum, kalau umum itu ada unit usahanya, ada yang simpan pinjam, ada juga yang simpan pinjam dengan metode syariah. Nah, ini perhatikan. Jadi kembali lagi hindari apapun namanya, jangan yang berdasarkan dengan bunga ya. Itu apapun bentuknya, koperasi kah atau bank kah atau apapun, itu agar dihindari ya. Nah, ini juga bisa dipelajari di situs-situs medsos yang sudah umum ya, seperti ini IG-nya Kemenko PUKM ya. Nah, di situ ada model bantuan yang diberikan pada waktu-waktu khusus. Jadi kalau bulan lalu ada bantuan untuk COVID, kemudian bulan depan mungkin tidak ada lagi ya. Nah, ini yang mesti dipahami juga nih Bapak Ibu ya, istilah-istilah yang umum seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah atau sumbangan, pembagian keuntungan dan seterusnya. Ini yang mesti dipahami pada saat ingin mendirikan koperasi. Ya, koperasi itu ada yang anggotanya sedikit, namanya koperasi sekunder, ada yang koperasi dengan anggota banyak, yang di atas 20 orang. Dan juga hal-hal yang penting untuk administrasi seperti anggaran dasar, akte notaris, atau penyuluhan dari Kemenko PUKM itu juga perlu difahami. Oke, demikian dari saya dan dari kami juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.